Kali ini saya akan menerangkan tentang pemrograman Pascal dengan fungsi stack, di mana teorinya juga dijelaskan bahwa stack itu terdiri dari dua fungsi, yaitu push dan pop. Dan kali ini saya akan menerangkan tentang push dan pop itu sendiri pada program balik nama. Jadi pada Pascal ini terlihat bahwa kita beri nama programnya balik nama, lalu jangan lupa use strct kalau di tubuh Pascal, dan kita masukkan konstanta maksimal 50. Dia memesan nilai maksimal sebanyak 50. Dan di sini terdapat tipe. Tipe ini adalah nanti yang kita aturkan ke prosedur push dan pop itu. Tipenya seperti misalnya nilai array. Dia mempunyai tipe data string yang isinya 50. Lalu ada tumbukan dengan tipe data record. Di dalam record itu sendiri ada nilai misalnya R. Kita kasih tipe data yaitu nil array. Seperti tadi di atas ini, dia bertipe integer string dengan maksimal 50. Dan ada top dengan nilai 0 sampai dengan max. Di sini ini bertipe data array karena dari 0 sampai max. Max ini kita ambil dari konstanta yaitu sebanyak 50 kali. Setelah itu kita tuliskan pada variabelnya yaitu t dengan nilai tumbukan. Ini diambil dari record tumbukan ini sendiri. Lalu n i dengan tipe data integer. Lalu ada kata dengan tipe data nil array. Dia juga bisa diambil dari tipe nil array yang bertipe data string. Lalu di sini terlihat ada prosedur push. Prosedur push ini nanti akan dipanggil saat di program utama. Jadi kita tulis dulu prosedur push. Prosedur dengan nama push, lalu dengan variabel t tumbukan dan x dengan bertipe data char. T ini nanti kita akan panggil dari variabel yang dari program utama itu sendiri. Lalu di sini kita tuliskan begin, dan di dalam prosedur itu kita tuliskan t-top. T-top ini dimana t adalah tumbukan. Jadi dia memanggil record itu sendiri dari di atas tadi ini. Rumus dari push itu sendiri adalah t-top sama dengan t-top plus 1. Dan tr kita memanggil dari nilai array yaitu t-top min 1. Ini program pushnya. Untuk program pop sama, kita membuat prosedur pop dengan variabel t tumbukan. Lain daripada push, push ini adalah memasukkan kata, sedangkan pop adalah mengeluarkan kata itu nanti. Karena itu kita tidak memerlukan x dengan tipe data char. Di sini kita isikan write tr, jadi memanggil t-top, dan ini kita kosongkan.
Ini dia prosedur dari pop. Lalu kita kembali ke program utama. Program utama tetap dimulai dari begin dan end. Jangan lupa di clean screen dulu. Lalu write masukkan kata. Lalu disimpan di dan kata. Setelah itu kita beri fungsi end dengan length yaitu kata. Jadi dia akan menghitung kata nanti yang kita masukkan di sini dan disimpan juga di variabel kata. Dan kita melakukan looping dengan perulangan for. Jadi for i sama dengan titik 2 sama dengan 1 to n. N tadi adalah kata, do, begin, push. Nah, push ini kita panggil dari prosedur push yang di atas ini. Ini push dengan variabel t tumbukan dan katanya tadi. Kata yang ada di sini kita ambil. Lalu kita end. Setelah itu kita looping lagi untuk ulangan pop. Jadi for i titik 2 sama dengan 1 to n do begin pop dengan variabel t. Lalu read done. Sekarang kita F9 dulu. Ternyata masih ada yang error. Ya, sudah saya benarkan, yaitu T2 sama dengan X. Lalu kita jalankan lagi. Dan sekarang kita kontrol F9. Misalkan kita menggunakan kata ayam. Dan saat kita enter, maka akan dibalikkan katanya dari M pertama dulu, jadi menjadi Maya. Dan ini dibalikkan katanya. Itu tadi untuk balik nama atau balik kata. Sekarang kita menuju ke faktorial. Program faktorial ini dengan menggunakan prosedur push dan pop hampir sama dengan program balik nama tadi. Hanya saja yang membedakan adalah di nilai array. Nilai array ini dibuat array 0 sampai maksimal, jadi maksimal tetap ada di konstanta 50 ini. Of integer. Sebelumnya tadi kan of string, jadi yang ini of integer. Karena di sini kita akan masukkan nilai, bukan kata atau kalimat. Jadi di sini juga terdapat tumpukan dengan tipe data record. Di dalamnya ada nilai, yaitu nilai array top 0 sampai 0 titik maksimal. Variabelnya t tumpukan. Jadi t ini tumpukan adalah record dari ini. NIY sebagai integer dan nilai juga integer. Untuk prosedur push hampir sama. Dia menggunakan variabel t tumpukan x integer. Kalau tadi ya x menggunakan tipe data char, sekarang dia menggunakan integer. Oke, untuk bikin t top sama dengan t top plus 1. Lalu t nilai atau t top 2 sama dengan x. Jadi dia memanggil untuk fungsi popnya, kita menggunakan function. Jadi function pop kita juga memanggil variabel t tumbukan dengan tipe data integer. Jadi untuk function ini hanya satu tipe data yaitu integer aja. Lalu kita bikin pop sama dengan t nilai dari t top. Lalu t top dikurangi 1. Ini untuk pop karena dia pop itu akan keluar. Lalu kita di program utama kita tulis dulu perhitungan angka faktorial yang diinginkan. Nanti akan disimpan di variabel n yang bertipe data integer. Lalu kita menggunakan looping for i titik 2 sama dengan 1 to n do begin push. Lalu kita panggil variabelnya itu. Setelah itu write dan nilai variabel nilai kita mulai dari angka 1. Jadi variabel nilai ini bernilai 1 dan kita variabelkan lagi y titik 2 sama dengan n. Jadi y ini nilainya sama dengan n yaitu 1. Jadi ketika kita looping untuk menentukan hasilnya, jadi for i titik 2 sama dengan 1 to n do begin write t titik nilai n.
lalu n.2 sama dengan n-1. Nilai titik 2 sama dengan pop, kita panggil variabelnya dari prosedur pop itu sendiri. Lalu prosedur pop itu akan dikalikan dengan nilai yang sudah kita looping tadi. Ini lalu kita jumlahkan, kita panggilkan nilai y dan variabel nilai. Sekarang kita coba untuk memeriksa, lalu di run Ctrl F9. Misalkan kita ingin mengirimkan nilai 4 faktorial. Ketika kita enter, maka 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Jadi jumlah dari 4 faktorial adalah 24. Kalau tidak percaya, Anda bisa hitung sendiri pakai kalkulator. Itu tadi dari fungsi faktorial. Lalu kita sekarang beranjak ke balik kalimat. Program balik kalimat ini lebih sederhana lagi. Jadi kita variabelkan dulu s dengan tipe data string, yaitu ketika kita menginputkan nilai, nanti dia akan disimpan di string seperti ini. Lalu ada variabel p, i, n, k, dan q dengan tipe data integer. Lalu ada post dengan tipe data array 1 sampai 100 of string. Kita mulai saja. Misalnya kita langsung masukkan kalimat yang akan dibalik. Ini kita tulis dulu. Lalu nanti yang kita inputkan akan disimpan di dalam s, dalam bentuk string. Lalu kita mendefinisikan p dengan length yaitu s. Jadi kita menghitung berapa jumlah string yang disimpan di variabel s. Lalu i.2 sampai dengan 1. Jadi nilai variabel i di sini bernilai 1. Sedangkan n juga bernilai 1. Lalu kita menggunakan looping. For key, kita menggunakan key di sini. For key.2 sampai dengan 1 to p. P di sini adalah panjang dari s itu sendiri. Lalu begin, kita menggunakan perulangan if jika s dari key, s itu tadi yang dimasukkan di variabel s ini tadi, jadi kalimat yang dimasukkan sama dengan apa saja yang dimasukkan, then begin n.2 sama dengan n plus 1. Yang tadi 1 jadi plus 1. Dia akan terus menjumlahkan dengan angka 1. Lalu insert s key s dalam kurung key dan post kurung kurawal n, i. Di sini dia memanggil array. i.2 sama dengan i plus 1. And else. Jika ini salah, maka otomatis program akan menjalankan di sini. Akan menjalankan ke selain yang ini, yaitu insert s kurung kurawal key post kurung kurawal n lalu i, dimana i.2 sama dengan i ditambah 1. Lalu kita n untuk for pertama, dan sekarang program membalikkan kalimatnya itu for k.2 sama dengan n down to 1. Jadi dari sebelumnya hasil yang kita inputkan, kita turunkan ke 1. Begin write post k, titik. Lalu readline, kita F9. Lalu kita Ctrl F9, yaitu untuk kita running. Misalkan kita memasukkan kalimat saya makan. Ketika kita enter, maka kata itu akan terbalik. Makan saya. Terima kasih dari saya.